Ada peribahasa yang bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Ini topik pembahasan kelompok kami pada hari ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semua. Saya Vina Fauzia Kansa dan beberapa rekan saya ada Denny Rahman, Muhammad Gofur, Ridwan Nur Hakim, dan Yudi Iskandar. Saya selaku moderator yang akan mengatur jalannya presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengambil topik tentang illegal content. Illegal content ini berhubungan dengan fasilitas jaringan untuk mengakses ke sosial media. Fasilitas jaringan ini juga dapat menjadi positif apabila dipergunakan oleh hal-hal yang positif. Namun sebaliknya, jaringan internet ini juga bisa menjadi negatif ketika dipergunakan oleh hal-hal yang negatif. Dan perlu kalian tahu, jaringan ini juga bisa dibilang sebagai tindakan kejahatan yang mana dapat merugikan banyak orang. Oke, untuk selanjutnya akan diperjelas lagi oleh Muhammad Gopur. Kepada Muhammad Gopur, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gopur. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pembahasan. Dimulai dari apa sih itu cybercrime? Cybercrime atau kejahatan dunia maya merujuk pada aktivitas kriminal yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan, atau internet ini melibatkan penggunaan teknologi untuk melakukan berbagai tindakan ilegal atau untuk menargetkan individu, organisasi, atau bahkan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan finansial, pencurian data, gangguan, atau tujuan jahat lainnya. Lalu dilanjutkan dengan apa saja sih karakteristik cybercrime? Berikut adalah beberapa karakteristik umum dari kejahatan dunia maya atau cybercrime. Anonimitas. Pelaku kejahatan dunia maya sering dapat menyembunyikan identitas mereka dengan menggunakan alat dan teknik tertentu. Mereka dapat menggunakan jaringan privasi atau teknologi penyamaran untuk menyamarkan jejak digital mereka. Skala global. Kejahatan dunia maya dapat dilakukan dari lokasi manapun di dunia dan dapat mencapai target di negara lain. Internet memfasilitasi komunikasi dan serangan lintas batas sehingga menjadikan kejahatan dunia maya sebagai tantangan global. Kecepatan dan efisiensi. Serangan atau aktivitas kriminal di dunia maya dapat dilakukan dalam waktu singkat dan dengan biaya yang relatif rendah. Teknologi memungkinkan pelaku kejahatan untuk dengan cepat mengakses, mencuri, atau merusak informasi dan aset digital. Kemampuan teknis. Pelaku kejahatan dunia maya sering memiliki pengetahuan teknis yang mendalam tentang sistem komputer, jaringan, dan celah keamanan yang dapat mereka manfaatkan. Mereka mungkin memiliki keterampilan dalam pemrograman, keamanan jaringan, atau teknik serangan tertentu. Penggunaan teknologi canggih. Pelaku kejahatan dunia maya sering memanfaatkan teknologi terkini untuk melancarkan serangan. Mereka dapat menggunakan malware yang canggih, metode enkripsi, atau teknik serangan yang kompleks untuk mencapai tujuan mereka. Motivasi keuangan atau tujuan jahat. Pelaku kejahatan dunia maya sering didorong oleh keuntungan finansial, baik melalui pencurian identitas, penipuan online, atau kegiatan ransomware. Namun, ada juga motif lain seperti kegiatan politik, kepuasan pribadi, atau ideologi tertentu yang mendorong beberapa serangan. Sifat dinamis. Dunia kejahatan dunia maya terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Pelaku kejahatan terus mengembangkan metode baru, menemukan celah keamanan baru, dan beradaptasi dengan langkah-langkah keamanan yang diterapkan oleh organisasi dan individu. Dan yang terakhir adalah, apa saja sih jenis-jenis cybercrime? Berikut adalah beberapa jenis umum dari kejahatan dunia maya atau cybercrime. Hacking, aktivitas meretas atau mengakses sistem komputer.
atau jaringan tanpa izin, baik untuk mencuri informasi, mengubah data, atau merusak infrastruktur digital. Phishing, upaya menipu individu dengan mengirimkan pesan palsu atau situs web palsu yang meniru entitas terpercaya untuk mencuri informasi pribadi, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data keuangan lainnya. Malware, perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem, mencuri informasi, atau mengendalikan komputer korban. Jenis malware termasuk virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware. Serangan DDoS, Distributed Denial of Service. Serangan yang bertujuan membuat sasaran tidak dapat diakses oleh pemilik situs web. Penipuan online. Penipuan yang dilakukan melalui internet seperti penjualan palsu, penipuan lelang online, skema piramida, atau penipuan kartu kredit. Pencurian identitas menggunakan informasi pribadi seseorang seperti nama, nomor identitas, atau informasi keuangan untuk mengakses akun atau melakukan aktivitas ilegal atas nama korban. Cyberstalking, penganiayaan atau pelecehan yang dilakukan secara online seperti mengirim ancaman, mengungkapkan informasi pribadi, atau mengintai korban melalui media sosial atau pesan elektronik. Kejahatan finansial melibatkan pencurian atau penipuan terkait dengan keuangan seperti pencurian kartu kredit, pembobolan ATM, atau pencurian data keuangan. Pornografi anak membuat, menyebarkan, atau mengakses materi pornografi yang melibatkan anak di bawah umur. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Gopur telah menjelaskan cybercrime, dan untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridwan Nur Hakim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Apa yang dimaksud dengan cybercrime? Kejahatan cyber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Bahkan, kejahatan cyber ini bisa menargetkan siapa saja. Jika kliennya di salah satu korbannya, tentu akan mengakibatkan banyak kerugian. Selanjutnya, cybercrime memiliki 3 karakteristik, yaitu cyberpersi, cyberpass, cybervandalism. Selanjutnya, jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, akses ilegal atau unauthorized access, membuka atau masuk ke akun orang lain tanpa izin dan dengan sengaja merupakan satu tindakan kejahatan di dunia maya. Yang kedua, menyebarkan konten ilegal, illegal content. Konten ilegal adalah konten yang di dalamnya terdapat informasi atau data yang tidak etis, tidak benar, atau melanggar hukum. Nomor 3, hacking dan cracking. Sebenarnya hacking mengacu pada kegiatan mempelajari sistem komputer secara mendetail dan meningkatkan kemampuan komputer. Namun, banyak hacker yang menyalahgunakan kemampuannya dengan melakukan kejahatan di dunia maya. Sedangkan cracking adalah tindakan pembajakan terhadap hak milik orang lain. Misalnya, pembajakan akun, pembajakan situs website, penyebaran virus, robbing, dan lainnya. Keempat, pemalsuan data atau data forgery. Ini merupakan tindak kejahatan dunia maya dengan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang disimpan sebagai skrip dokumen di internet. Yang kelima, penyalahgunaan kartu kredit atau carding. Carding adalah bentuk kejahatan di dunia maya yang dimana pelakunya berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit milik orang lain. Yang keenam, pencurian data atau data theft. Ini adalah aktivitas mencuri data dari sistem komputer secara ilegal, baik untuk kepentingan sendiri atau dijual kepada pihak lain. Yang ketujuh, memata-matai atau cyber espionage. Ini adalah kejahatan di dunia maya yang memanfaatkan jaringan internet untuk masuk ke sistem jaringan komputer pihak lain untuk memata-matai. Kedelapan, ada cyber squatting, tindakan kejahatan di dunia maya di mana pelakunya mendaftarkan domain dengan nama suatu perusahaan lalu menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga tinggi. Yang kesembilan, ada cyber typo squatting, cybercrime di mana pelakunya meniru atau mengklon situs website pihak lain
dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau berita bohong kepada masyarakat. Terima kasih kepada Ridwan Nur Hakim telah menjelaskan cyber law. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Yudi Iskandar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan contoh illegal content. Pengertian illegal content sendiri adalah tindak kejahatan dengan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Seperti yang pertama, yaitu menyebarluaskan berita bohong atau hoax. Yang kedua, konten-konten atau foto ataupun video yang berhubungan dengan pornografi. Nah, di sini saya akan memberikan contoh illegal content yang berhubungan dengan pornografi. Illegal content saat ini sangat marak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu pelaku serta korbannya itu adalah public figure, selebgram ataupun selebdog yang mungkin sangat diidolakan para netizen. Nah, saat ini juga ada nih kasus yang sangat viral dan trending yang sangat-sangat high gitu, yaitu tiktokers atau selebgram TikTok yang berinisial EY atau sering disebut dengan Papa Barbie, yaitu sebagai tersangka video tidak senonoh yang mirip dengan dirinya. Nah, yaitu yang saat ini itu pelakunya atau korbannya itu ditangkap pada 1 Juli 2023. Kabid Humas Polda Jambi telah menetapkan Popo sebagai tersangka dalam kasus ini dengan barang bukti 1 buah iPhone 13 dan boneka manekin yang muncul dalam konten tidak senonoh ini. Nah, terungkap juga nih baru-baru ini itu terungkap bahwa Popo Barbie mengaku konten tersebut itu dalam keadaan sadar, dan alasannya itu sangat miris sekali, yaitu alasan yang paling utamanya itu adalah faktor ekonomi lah, sehingga Popo berani-beraninya melakukan konten tidak senonoh itu di dalam fitur live streaming TikTok. Karena kenapa? Karena beliau terlilit hutang sehingga dia terpaksa melakukan konten tersebut. Ya, intinya dia itu ingin berharap itu para netizen atau yang melihat live streamingnya itu memberikan gift atau hadiah. Nah, sehingga Popo Barbie ini itu terjerat oleh Undang-Undang ITE. Dan sehingga dia juga terjerat dapat terjerat Undang-Undang ITE dan hukuman tindak pidana. Nah, dalam kasus ini tersebut kita bisa kita garis bawahi nih, jangan sekali-kali kalian berani-berani mengunggah atau menyebarluaskan video yang bersifat privasi, ya itu yang malah menjadi bumerang bagi kita sebagai pelakunya itu, dan juga kita juga bisa terjerat dari UU ITE atau undang-undang yang berhubungan dengan pornografi. Nah, gitu. Nah, dapat disimpulkan nih, dalam garis besarnya itu dapat disimpulkan dalam presentasi kami itu yang pertama, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Dan yang kedua, langkah penting yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia ini yaitu dengan membuat sistem keamanan jaringan komputer sehingga tidak adanya konten ataupun website ilegal. Nah, makanya saya berharap untuk Indonesia nih ya khususnya dan umumnya untuk negara-negara lain untuk melakukan filter atau
lebih meningkatkan keamanan dalam jaringan komputer. Sehingga tidak banyak sekali korban-korban ataupun pelaku-pelaku yang berani-beraninya mengunggah atau mengirim data-data yang tidak benar ataupun data-data yang berbau pornografi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Yudi Iskandar telah menjelaskan tentang contoh illegal content dan kesimpulannya. Yang selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Denny Rahman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari makalah Cybercrime Illegal Content adalah sebagai berikut. Yang pertama, cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Yang kedua, jenis cybercrime ada 7 macam, yaitu unauthorized access to computer system and service, illegal content, data forgery, cyber espionage, cyber sabotage, and extortion, offense against intellectual property, and infringement of privacy. Yang ketiga, langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional secara standar internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan investasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi, meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime. Untuk selanjutnya, adapun beberapa saran yang penyusun sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi hukum kepada masyarakat tentang UU ITE sehingga masyarakat bisa menempuh jalur hukum ketika menjadi korban kejahatan dalam dunia cyber. Yang kedua, lakukan konfirmasi kepada perusahaan yang bersangkutan apabila Anda merasa menjadi target kejahatan illegal content. Yang ketiga, internet sehat untuk Indonesia. Terima kasih kepada Denny Rahman telah menjelaskan dan memperluas lagi apa itu illegal content. Mungkin sekarang di penghujung acara, saya Vina Fauzia Kansa selaku moderator dan mewakili dari rekan-rekan saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan kepada teman-teman semua. Sebelum saya tutup, ada satu pantun untuk teman-teman semua. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.